konsep hidupnya menjadikan ada egoisnya. Di dalam jiwa pengharapannya ada tidak tulusnya. Di dalam kasihnya yang seharusnya bagai sang surya menyinari bumi ini, ada gerhana. Bulan purnama itu hanya beberapa saat yang ditangkap pandangan manusia. Selanjutnya pasti terjadi gerhana lagi. Bulannya ditelan serigala, kata orang tua-tua zaman dulu itu. Dan itu terulang-ulang kembali. Maka gerhana menjadi cibiran dan menjadi ejekan dari iblis, dan menjadi pula peringatan pada mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang beriman, sebagai orang yang saleh dan beriman, sebagai orang yang mengasihi Allah. Lihatlah, purnama itu terjadinya hanya sebentar dan kemudian terus berubah-ubah lagi. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mari kita telusuri. Sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, tentu saja hubungannya setiap hari-harinya sebagai sahabat dengan Allah. Namun manusia Adam ini keakrabannya, apakah berarti mereka ini sudah bisa memahami kehendak dan rencana Allah? Meskipun sering terjadi dialog secara langsung antara mereka dengan Allah, ternyata yang bakat pada manusia Adam Hawa ini, yang dikenalinya itu bukan perkataannya, tapi suara langkahnya. Dan yang mereka pahami ini justru perkataan iblis. Baca di Kejadian 3 ayat 8-12. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Kita harus sudah bisa memahami semua para nabi itu statusnya menjadi sebagai sahabat Allah. Tentu saja mereka pun tidak memahami segala firman yang telah diwahyukan, masih menjadi rahasia Allah. Padahal firman-Nya itu didengar langsung dari Allah. Namun sebagai sahabat tidak bisa memahami kalau belum kejadiannya. Nah, itulah sahabat Allah. Apa sebabnya? Karena manusia dan juga para nabi itu masih ada kandungan unsur dunianya, sehingga yang terbuat dari tanah itu mempunyai magnet bumi. Sebagai sahabat Allah pun, selama mereka belum dilepaskan dari magnet bumi ini, nah ini efeknya, apa yang diperbuat itu justru jadi berlawanan. Karena semuanya itu dipahami menjadi nyata. Ada konsep hidup mereka yang menjadikan berlawanan. Sedangkan apa yang direncanakan Allah itu direncanakan untuk menjadi bagian dalam hal rohnya. Ketika hidup dari konsepnya sebagai kejahatan, maka yang perlu dijauhkan harus terjadi pelepasan sampai secara total dari magnet bumi ini. Baca Yesaya 43 ayat 7-10. "Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli, sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih." Meskipun mereka itu telah menjadi sahabat Allah, selama tidak berbuah dari pohon kehidupan, maka arti hidup manusia ini tidak mungkin bisa memahami setiap firman-Nya. Mereka kenal saja belum, terlebih lagi merasa sudah memuliakan namanya. Yang dimaksud kenal itu memahami, sehingga tiada para nabi yang bisa menjelaskannya secara gamblang. Meskipun umat yang sudah percaya Yesus pun, kalau masih disertai tanda karunia nabi, sama mereka itu belum memahami secara gamblangnya. Jadi size-nya itu tidak sesuai dengan size kebenaran secara total yang hakiki dan kekal.
ketika diperhadapkan imannya, refleksi perbuatannya itu yang dengan konsep hidup bersaksi, ada egoisnya. Di dalam jiwa pengharapannya ada tidak tulusnya. Di dalam kasihnya yang seharusnya bagai sang surya menyinari bumi ini, ada gerhana. Bulan purnama itu hanya beberapa saat yang ditangkap pandangan manusia. Selanjutnya pasti terjadi gerhana lagi. Bulannya ditelan serigala, kata orang tua-tua zaman dulu itu. Dan itu terulang-ulang kembali seperti putaran galaksi mengitari bumi itu. Ujung-ujungnya kembali ke pusat-pusaran bumi itu. Baca Keluaran 3 ayat 13-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Betapa kita harus bersyukur dengan jelas bisa mengenal nama Allah yang adalah Mesias, yang hidup sebagai Yesus. Tidak dipermainkan seperti tebak-tebakan, aku adalah aku, yaitu Allah, dan mengutus aku, yaitu Musa. Lah sama akunya, yang mana yang Allah? Atau Musa itu sebagai Allah, dan Allah itu menjadi setara dengan nabinya. Sekalipun Musa sebagai wali Allah pun yang diberi otoritas kuasa perintah Allah, tapi Allah itu masih jual mahal, tidak memperkenalkan namanya untuk dipahami Musa secara gamblang. Meskipun bangsa dan umatnya yang hanya mengenal kuasa dalam mujizatnya menjadi nyata, itu terjadinya tanda dasar iman yang masih bermagnet di bumi. Dengan istilah masih menyeberang lautan, belum pengangkatan, belum lepas dari unsur air dan tanah dunia. Yang diminum pun masih air dari sumur galian tanah di bumi ini, bukan air tirta, air kehidupan itu. Sebab kalau meminum air tirta yang adalah Yesus ketika dia berfirman, yang menangkap pemahamannya selamanya tidak pernah haus lagi. Sebagai umat Kristiani, tidak lagi mengagumi para nabi dan para rasul yang diagungkan selain nama Allah sendiri. Namanya saja tidak kenal, terlebih lagi bagaimana bisa mengenal pribadi Allahnya. Ternyata Allah itu mempunyai kehendak dan rencananya. Bahkan yang mulanya terpilih sebagai iman, yaitu Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka justru yang menjadi teladan di dalam karya iman, pengharapan, dan kasih. Ada yang disensor, terdilit tentang janji sehingga menyunting Hagar. Perbuatannya mendahului rencana Allah. Kemudian di dalam kejiwaannya, Ishak pun jadi liar, merasa kurang puas apa yang telah ada. Nah, dalam perkara kasih ada tipu-tipu. Yakub sebagai pelarian justru menuding Laban yang menolongnya, disugestikan sebagai pemeras, menjadi alibi untuk menguasai. Semua itu kan punya Laban yang menjadi hak Yakub akhirnya. Unsur manusiawi bisa menelan bulan dan matahari. Bukan lagi karena perkara dosa, menggigit apel menjadi keruak dan cuil. Tapi yang terpilih ini justru lebih parah, tiada ketulusannya di pandangan Allah, tidak melihatnya manusia itu. Maka ketulusan itu hanya bisa kalau sudah terlepas dari unsur tanah manusia di bumi. Sebagai tanda kelahiran, saat ini disebut kelahiran tanah air, bukan makhluk surgawi. Makhluk surgawi harus melalui proses kelahiran baru, yaitu oleh air dan darah dan roh. Baca Yohanes 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Bagi yang menapak tilas cara Allah untuk memperkenalkan namanya, mulai dari gerakannya itu dijadikan hidup, akan bisa memahami di dalam nama Yesus sebagai air tirta. Ketika setiap perkataannya itu ditaati, Yesus membawa karya supaya yang ditebus itu bisa menerima perjanjian barunya.
Maka mulai disapih dari perjanjian Bapak Abraham. Intinya untuk melepaskan dari unsur dunia ini, unsur tanah. Sehingga tidak selesai berhenti hanya dalam proses ketebusan. Masih ada proses pelepasan. Tidak mengandung unsur tanah. Supaya menjadi layak bisa menerima perjanjian baru. Tentang pengenalan dan menerima tanda kuasa mujizat atas nama Yesus dalam iman. Bukan melalui kuasa Allah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tapi nama Yesus sebagai Bapak orang yang percaya. Ada kuasa di dalam namanya. Sudah dilepaskan dari kodrat Israel yang cangkokan. Mulai hidup dari air tirta itulah sebagai Israel karena Yesus. Bahkan yang sampai taat di dalam namanya. Nama kita ini pun tercatat di dalam kitab kehidupan sebagai orang yang menerima perjanjian baru. Maka melebihi kodratnya dari bangsa Israel yang masih di persimpangan jalan hidup arti kekayaannya itu. Baca Matius 22 ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ketika iman perbuatan itu menjadi pelaku di dalam perjanjian baru, berarti telah hidup dari setiap firman-Nya. Maka yang taat, bahkan setia pula, akan mengalami kuasa darah Yesus hidup pula. Firman sudah menyatu di dalam jiwa berpihak kepada bagian kekal yang lebih kuat diharapkan. Nah, itu berarti telah terbentuk karakter mental anak-anak kerajaan. Derajatnya naik, disebut pengangkatan. Jadi lebih tinggi dari Israel yang jasmani. Nah, tadinya kodrat yang sudah lebih tinggi, bahkan sekarang setelah terlahir oleh tanda darah Yesus, itu derajatnya juga lebih tinggi dari bangsa Israel yang hanya menerima janji sebagai anak-anak hamba bagi Tuhan. Baca 1 Yohanes 5 ayat 6-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itulah tadi ringkasan yang terjadi. Kelahiran yang daripada Yesus sudah tidak dari unsur tanah air, tapi sebagai anak-anak kerajaan yang sudah mempunyai tanda terjadi persatuannya air dan darah, maka merekalah yang menerima janji untuk Roh Kudus datang. Jadi yang dimaksud janji Roh Kudus datang itu, mereka akan bisa sampai dengan manunggaling persatuan arti hidupnya, hidup oleh roh dan bagi roh. Bukan secara kepenuhan sesaat kemudian haus lagi, perlu kepenuhan lagi. Tetapi kepenuhan sekali itu terjadi persatuan seterusnya. Sehingga prosesnya untuk masuk di dalam karya roh sepenuhnya. Baca Efesus 3 ayat 3-7. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Seperti
Rasul Paulus dan para rasul murid Yesus setelah mempunyai tanda terlahir dari air dan darah, kemudian untuk bisa masuk di dalam karya Roh Kudus yang suci agar sesuai bagi kebenarannya, mutlak harus mempunyai dasar ketulusan yang dari jiwa dan pengharapannya. Sebelum memasukinya, ketulusan itu pasti diuji lebih dulu. Syarat mutlak bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Sebab manusia ini mulanya kan berasal dari tanah air kelahirannya, kemudian dari air dan darah. Dan untuk kebenarannya dilahirkan bagi roh. Sebab kalau masih ada unsur tanah, apapun itu air maupun darah, pasti tidak ada ketulusan, tidak pernah bisa jadi murni. Sehingga unsur tanah itu sama sekali tidak ada bagian bagi roh. Jadi supaya ketulusan itu dalam hal kasih ujiannya tidak tipu-tipu. Sebab kasih bukan sesama yang menilainya, tetapi Allah yang menilainya. Dan kasih bukan terjadi karena doa orang-orang benar. Terlebih lagi kasih sempurna itu kasih kepada Allahnya. Sehingga dalam hal kasih mutlak hanya Allah yang menentukan kasih tulusnya. Sehingga dalam hal kasih umatnya sudah tidak bisa dijadikan drama seperti sinetron Korea. Mau tidak mau dalam hal proses roh ini mulai dipisah-pisah seperti gadis bodoh atau gadis bijak, lalang atau gandum, kambing atau domba, kanan atau kiri atas penilaian ala roh. Sebelum dihakimi, diuji kita ini bagian kiri atau bagian kanan. Jadi yang jahat semakin jahat, tetapi yang baik menjadi semakin benar. Itu dalam penilaian Allah, bukan dinilai manusia. Jangan lupa Allah itu Allah roh, terang yang gamblang, hidup di dalam kasih. Sehingga tidak bisa kasih itu didramakan seperti di hadapan manusia. Sebab semua akan menjadi percuma kalau di bibir saja. Baca Yohanes 8 ayat 7-11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Setelah diampuni segala kesalahan dan dosanya, maka harus terjadi lebih dulu pertobatan secara tulus supaya menjadi suci dan kudus untuk diperkenan masuk di dalam hal kerajaan, arti hidup kekal di dalam hal roh kerajaannya dengan Allah yang roh. Tapi di ayat 11 itu sudah tidak diingat lagi, seperti terdilit untuk memahaminya agar menjadi gamblang. Ketika memahami, jangan diperbuat lagi. Ketika sadar suatu kesalahan, dengan meminta maaf kepada kesalahannya itu tapi berbuat lagi terus, itu namanya pertobatannya hanya menjadi di bibir saja. Waktu diberi kesempatan untuk menjadi pertobatan dengan tulus, sebab ingatlah, yang ditipu-tipu itu bukan manusia, tapi Tuhan yang disipilkan dari dalam jiwanya. Tidak ada ketulusan, maka mereka ini tidak akan diperkenan hidup oleh roh, datang di bumi. Bagian mereka ini sebelah kelompok yang jahat, mengharapkan Mesias yang sosok manusia, bahkan sebagai raja, bahkan sebagai imam, pasti akan mendapat bagian di kelompok yang jahat. Meskipun Allah telah berjanji kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi jangan lupa janjinya akan kembali kalau bangsa Israel itu sudah bertobat dan rela mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Maka mereka akan diakui dan diterima tidak hanya bagi bangsa Israel, bahkan seluruh suku dan bangsa yang ada di dunia ini. Dan mereka pun yang mengakui Yesus sebagai juru selamat akan mendapat bagian proses di dalam arti hidup oleh roh. Sehingga pergunakanlah waktu-waktu di akhir zaman ini, sebab waktunya sudah tidak banyak lagi.
seperti ketika masih proses perjanjian lama masuk perjanjian baru, supaya jangan kejahatannya ditelanjangi karena dari perbuatannya sendiri. Amin.